Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Sabto Nugroho Hadi. Pada kesempatan ini kita akan mengulas terkait dengan aplikasi bioteknologi di bidang agronomi atau budidaya pertanian. Jadi kalau kita lihat bioteknologi itu kan suatu ilmu multidisiplin. Jadi ilmu yang penerapannya sangat banyak di bidang-bidang tertentu. Untuk bioteknologi pertanian ini bisa diaplikasikan di banyak juga bidang seperti untuk budidaya pertanian atau agronomi ya. Kemudian ada juga bidang pengendalian tanaman, ada bidang lingkungan kaitannya dengan rehabilitasi lahan tercemar. Kemudian ada juga bidang pemulihan tanaman, ada juga kemudian bidang teknologi pangan juga itu bisa masuk di situ. Jadi bioteknologi ini memang jadi sangat sangat penting ya perannya di banyak bidang ya. Baik, berkaitan dengan aplikasi atau peran bioteknologi pertanian dalam agronomi atau budidaya tanaman, salah satunya itu melalui aktivitas mikroorganisme atau mikroba tanah. Jadi harapannya ketika nanti kita mempelajari ini, kita bisa menjelaskan apa sih prinsip dari bioteknologi ya dalam aplikasinya di bidang agronomi atau budidaya tanaman, kemudian peran di dalamnya itu peran mikroorganismenya itu seperti apa. Lalu ada juga bagaimana penerapan informasi ekspresi gen untuk bisa kita mendeteksi atau memprediksi terkait dengan produksi tanah. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengulas bahwa bioteknologi itu ilmu yang berkaitan dengan kita menggunakan suatu sistem hayati atau mikroorganisme atau organisme hidup ya untuk menghasilkan suatu produk. Bisa menghasilkan, bisa membuat, ya, atau juga mengembangkan. Yang tentunya produk tersebut bisa bermanfaat, ya, bermanfaat bagi manusia, ya. Kalau di pertanian mungkin bisa bermanfaat bagi budidaya tanaman dan seterusnya. Kemudian di dalam pemanfaatannya di bidang budidaya tanaman, kita biasanya memanfaatkan bioteknologi itu kaitannya dengan sistem hayati apa yang terkait itu seperti tanaman, hewan, organisme seperti bakteri dan jamur itu biasanya di situ sangat berperan ya. Salah satu menjadi peran krusial dalam bioteknologi untuk agronomi itu yaitu bagaimana peran dari mikroba atau mikroorganisme tanah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain nanti ada yang bisa digunakan untuk bioindikator dan seterusnya. Ya, jadi ada paling tidak ada dua garis besar di sini penerapan bioteknologi dalam budidaya pertanian. Yang pertama adalah bagaimana kemudian kita memanfaatkan mikroorganisme tanah atau mikroba tanah untuk apa? Untuk biofertilizer atau pupuk hayati. Jadi bagaimana mikroorganisme tanah itu kita gunakan untuk pengembangan mikroba-mikroba yang bisa mendukung pertumbuhan tanaman seperti mikroba pelarut fosfat, mikroba penambat nitrogen dan seterusnya. Kemudian sebagai agen biokontrol. Jadi bagaimana mikroba itu bisa menghasilkan suatu zat tertentu sehingga kemudian bisa berkompetisi atau bahkan bisa membunuh patogen-patogen yang berbahaya bagi tanaman. Atau bisa juga untuk kontrol kesehatan lingkungan ya. Juga bisa untuk pemanfaatan sebagai agen bioremediasi. Jadi ketika lingkungan pertanian tercemar, baik tercemar pestisida sintetik atau tercemar oleh pupuk sintetik, ataupun tercemar oleh logam berat, misalkan kadmium, timbal, dan seterusnya, maka mikroorganisme tanah itu ada yang memiliki kemampuan resistensi atau kemampuan toleran, sehingga dia punya karakter bisa meremediasi atau memperbaiki lahan-lahan yang tercemar dengan cara mendegradasi bahan kimia berbahaya tersebut atau bisa menyerap bahan kimia berbahaya sehingga jumlah di dalam tanah itu menjadi berkurang.
Kemudian kita bisa juga menggunakan teknik molekuler untuk analisis ya. Lalu kita bisa memprediksi produksi tanaman. Seperti apa produksi tanaman berbasis molekuler? Misalkan kita tahu bahwa kondisi tanaman kan seringkali mendapatkan stres, ya, stres biotik atau stres abiotik. Jadi stres abiotik, contoh misalkan ada kekeringan, sinar ultraviolet, kemudian banjir dan seterusnya, itu menyebabkan adanya perubahan ekspresi gen dalam suatu tanaman sehingga tanaman merespon dengan cara apa? Menghasilkan suatu protein tertentu, asam amino tertentu yang bisa mengubah metabolismenya. Sehingga harapannya dia bisa resisten dengan kondisi cekaman tersebut. Sebagai contoh nanti digambarkan bahwa ketika ada cekaman kekeringan, misalkan dia biasanya tanaman merespon dengan menghasilkan asam amino prolin, misalkan itu dengan kita bisa melihat bahwa ternyata tanah itu banyak mengandung atau tanaman itu bisa banyak mengandung prolin, misalkan menghasilkan prolin, berarti tanaman itu sedang mengalami kondisi stres, cekaman dari kekeringan, misalkan bisa seperti itu ya. Oke, jadi kita pertama bagaimana kita mengaplikasikan mikroorganisme atau mikroba di bidang budidaya ya. Jadi kita paham sekali bahwa aplikasi pupuk sintetik dan pestisida sintetik itu sudah sangat masif dilakukan oleh petani-petani kita bahkan sejak revolusi hijau ya. Itu betul-betul secara terus-menerus kita gunakan dan tentunya itu dapat berdampak terjadi kerusakan tanah. Tanah-tanah bisa menjadi keras, menjadi masam, dan itu tentu tidak baik bagi pertumbuhan tanaman, bahkan bisa menurunkan produktivitas tanaman. Kenapa? Karena kondisi kerusakan itu bisa menyebabkan kehilangan mikroba yang bermanfaat bagi tanah ya, bagi tanaman ya. Jadi itulah pentingnya bagaimana pupuk ataupun pestisida sintetik ketika diaplikasikan terus-menerus itu berdampak negatif. Baik menjadi kerusakan lahan, ya, pertanian, sampai hilangnya bahan nutrisi yang ada, yang harap bisa tanam menjadi padat, kadar salinitas menjadi tinggi dan seterusnya. Nah, dengan kita memanfaatkan bioteknologi, kita bisa menggunakan mikroorganisme yang justru berperan untuk mengurangi aplikasi pupuk sintetik. Misalkan contoh biofertilizer. Biofertilizer atau pupuk hayati itu berbasis misalkan bakteri PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Bakteri yang bisa mendukung pertumbuhan tanah, bisa melalui mekanisme penambatan nitrogen atau bisa melalui mekanisme pelarutan fosfat dan seterusnya. Nah, pemanfaatan mikroorganisme tersebut di dalam tanah sebagai pupuk hayati, tentu dia akan berdampak kepada apa? Berdampak kepada kemampuan bakteri itu kemudian bisa melarutkan fosfat sehingga fosfat tersedia bagi tanaman, bisa menambah nitrogen sehingga nitrogen tersedia bagi tanaman. Jadi pengurangan pupuk sintetik bisa kita lakukan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan PGPR itu mampu menekan penggunaan pupuk ya, pupuk sintetik bisa sampai 50%. Itu sangat menarik. Bayangkan kalau penggunaan pupuk sintetik bisa dikurangi, itu kendala pupuk yang semakin mahal dengan pupuk yang semakin langka itu bisa kita atasi. Belum lagi tentang cemaran lahan karena terjadinya penumpukan atau kejenuhan tanah karena pupuk sintetik yang kita gunakan terus-menerus. Jadi kita bisa atasi itu semua. Oke, ini gambaran bahwa di dalam tanah itu banyak sekali mikroba tanah yang ukurannya berbeda-beda. Dari mulai ukuran yang paling kecil yaitu bakteria, sampai ukuran yang paling besar, seperti cacing dan seterusnya ya. Nah, itu ukurannya dalam satuan milimeter. Contoh bakteri 0,01 milimeter. Sementara untuk cacing misalkan mikrofauna itu bisa 100 milimeter. Ya. Nah, ini di dalam tanah itu banyak. Dan umumnya nih ya, yang di tanah itu biasanya yang secara besar populasi yang paling banyak adalah bakteri. Oke, ketika kita ingin mengaplikasikan bioteknologi berbasis mikroba tanah untuk sistem budidaya kita, ada beberapa ranah yang kita bisa lakukan. Yang pertama yaitu untuk soil amelioration atau perbaikan sifat tanah. Jadi sifat tanah yang secara fisik dan kimia serta biologi itu menjadi turun karena penggunaan pestisida dan pupuk secara masif dan terus-menerus, itu bisa kita perbaiki. Ya, kita bisa gunakan macam-macam ya. Bisa gunakan mikroba yang menguntungkan. Ya, tadi saya sebutkan PGPR yang bisa melakukan fosfat, yang bisa
menambah nitrogen sehingga kemudian tanaman itu bisa tercukupi unsur haranya karena tanah itu bisa tersedia unsur haranya. Secara kimia dia akan meningkat. Populasi mikroorganisme akan juga meningkat karena dengan pengaplikasian PGPR menyebabkan populasi PGPR menjadi meningkat di situ. Lalu kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bagaimana dia menghasilkan suatu produk metabolisme sehingga merangsang mikroba-mikroba lain mungkin mendekat dan seterusnya. Di situ populasi mikroba yang baik bagi tanaman menjadi meningkat. Secara fisik bagaimana ketika mikroorganisme itu kemudian ditambahkan? Tentu ketika kita menambahkan mikroorganisme biasanya kita tambahkan sumber karbonnya ya supaya mikroorganisme kan butuh makanan juga kan. Jadi disitulah peran misalkan kita pakai kandang atau misalkan kita pakai biochar. Disitulah kemudian akan dapat memperbaiki sifat fisik tanah. Yang tadinya tanah keras bisa menjadi gembur kembali dan seterusnya. Kemudian kita bisa gunakan biofertilizer. Biofertilizer itu selain dia bisa memperbaiki sifat kimia karena dia bisa menyediakan unsur kimia, juga bisa mendukung pertumbuhan tanaman karena misalkan dengan nitrogen yang dia tambat dari atmosfer, misalkan bakteri penambat nitrogen misalkan seperti Bacillus atau kalau yang bersimbiosis contohnya adalah Rhizobium, maka itu akan mengubah nitrogen atmosfer bisa menjadi amonia. Amonia kemudian bisa menjadi amonium NH4+ yang bisa diserap oleh tanaman melalui air yang dibawa melalui jaringan akar lalu masuk ke xilem, ke jaringan pembuluh ya xilem sampai ke bagian tubuh yang membutuhkan. Atau misalkan dia bisa menghasilkan asam-asam amino, asam-asam organik. Jadi bakterinya itu PGPR-nya itu menghasilkan asam-asam organik sehingga asam-asam organik itu menyebabkan fosfat yang tadinya tidak tersedia atau tidak bisa digunakan tanaman untuk pertumbuhannya menjadi tersedia karena fosfat yang tadinya terjerap oleh unsur-unsur lain misalnya kalium, Fe dan seterusnya itu bisa lepas. Fosfatnya bisa lepas menjadi ion fosfat. Ion fosfatnya itu bisa kemudian diserap oleh tanaman untuk pertumbuhannya ya. Jadi situlah peran dari biofertilizer. Kemudian ada agen biokontrol. Jadi bagaimana mikroba itu punya kemampuan untuk mengendalikan populasi mikroba yang bersifat patogen. Beberapa mikroba itu punya daya hambat, ya, punya kemampuan untuk menghasilkan enzim tertentu ataupun ya molekul tertentu yang kemudian menyebabkan patogen-patogen itu menjadi mati. Ya, itu. Ada juga kadang bisa menghasilkan sidrofor, ya, yang menyebabkan dia sidrofor itu bisa meningkat Fe sehingga Fe tidak tersedia bagi patogen, patogen akhirnya mati karena kekurangan Fe. Ya seperti itu ya. Jadi sebagai biokontrol. Kemudian bisa menjadi bioremediator. Bioremediator. Apa itu bioremediator? Bagaimana dia si mikroba itu bisa berperan untuk memperbaiki atau menyehatkan kembali tanah-tanah yang tercemar oleh limbah berbahaya seperti limbah pestisida sintetik, limbah logam berat, dan seterusnya. Itu bisa diubah oleh mikroba itu dengan cara bagaimana? Karena mikroba itu yang mikrobanya biasanya resisten terhadap cemaran atau bisanya toleran terhadap cemaran, dia biasanya punya kemampuan mekanisme di dalam tubuhnya, di dalam selnya, untuk apa? Untuk bisa mengambil bahan kimia berbahaya itu untuk dia. Kalau pestisida dia bisa ambil dan manfaatkan untuk makanan, untuk sebagai sumber karbon. Kalau logam berat dia bisa ambil dijerap ke permukaan dinding selnya. Dia menghasilkan epopolisakarida misalnya. Sehingga kemudian bisa berinteraksi dengan muatan logam berat misalkan kadmium CD2+, diikat. Ikatan itu menyebabkan atau positif negatif, yang positif dari logamnya, negatif dari polisakarida atau lipopolisakarida yang dihasilkan eksternal di dalam membran sel atau dinding selnya menyebabkan terjerap atau absorpsi gitu ya si logam berat sehingga cemaran di dalam tanah menjadi berkurang. Baik, ini salah satu contoh kasus bagaimana Bacillus subtilis, yaitu salah satu bentuk bakteri non simbiosis, itu bisa mengendalikan stres biotik. Stres biotik itu macam-macam ya, biasanya karena patogen dan seterusnya.
Jadi ketika adanya Bacillus subtilis, ingat bahwa Bacillus itu kelompok bakteri. Bakteri itu biasanya pertumbuhannya cepat. Jadi ketika populasinya meningkat, itu bisa bersaing secara makanan dengan apa? Dengan patogen. Misalnya bakteri jahat, patogen. Atau bisa kemudian menstimulasi tanaman lalu menghasilkan suatu bahan tertentu yang kemudian bisa tanaman itu menjadi kebal terhadap serangan patogen ya seperti itu. Atau bisa menghasilkan enzim-enzim hidrolitik yang bisa menghasilkan atau yang bisa memiliki kemampuan untuk mendegradasi dinding sel dari mikroba patogen ya gitu seperti itu. Maaf ya. Jadi bisa juga ternyata Bacillus itu menghasilkan enzim hidrolitik sehingga kemudian menghancurkan dinding sel dari bakteri patogen atau organisme patogen sehingga mati organisme patogen. Oke, ini adalah gambaran tentang siklus karbon ya yang sangat penting dalam kaitannya dengan budidaya tanaman. Jadi kalau kita bicara tentang siklus karbon, bagaimana perputaran karbon ya, dari mulai kita lihat di sini ada, saya lihat di sebelah kiri ya, paling kiri itu ada bahan bakar bersumber dari fosil atau misalkan kayu dan seterusnya ketika dibakar melalui pabrik atau misalkan asap kendaraan dan seterusnya itu menghasilkan CO2 yang akan naik di atmosfer. CO2 juga bisa dihasilkan dari respirasi. Tanaman kan menghasilkan bukan tanaman, tapi hewan dan manusia itu menghasilkan respirasi yaitu CO2. Jadi bagaimana CO2 dihasilkan melalui proses respirasi hewan dan manusia ke atmosfer ya. Kemudian CO2 yang ada di atmosfer itu bisa kembali lagi ke tanaman dengan cara fiksasi. Kita ingat sekali bahwa tanaman menjalani proses namanya proses fotosintesis. Fotosintesis itu fiksasi CO2 kemudian direaksikan dengan air menghasilkan apa? Glukosa ya, C6H12O6 dan oksigen. Kemudian bisa juga CO2 itu masuk ke dalam atau terlarut dalam air, disitulah kemudian dimanfaatkan oleh alga atau cyanobacteria atau tanaman air ya atau bakteri-bakteri air yang bisa kemudian dimakan. Nah, sementara ketika kita perhatikan ketika tanaman, misalkan tanaman ngambil CO2 dari atmosfer, kemudian tanaman itu berkembang, lalu dia mati, kemudian entah itu tanaman, hewan mati kan, kemudian dia didekomposisi oleh organisme dekomposer dari mulai mikroba, jamur, kemudian cacing dan seterusnya sampai kemudian menjadi unsur-unsur hara. Unsur-unsur hara ini kemudian bisa dimanfaatkan lagi oleh tanaman atau kemudian bisa melalui metabolisme dari mikroba yang memanfaatkan unsur-unsur hara itu kemudian dia menghasilkan CO2 dan seterusnya dia akan berputar dan seperti itu ya. Ini adalah siklus yang penting, itu siklus karbon untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian ada juga siklus nitrogen. Kalau siklus nitrogen kita bisa awali dari umpamanya kita perhatikan bahwa nitrogen itu 70% itu dikandung oleh atmosfer ya. Sumbernya dari mana? Bisa macam-macam ya. Bisa dari denitifikasi dari N2 menjadi N2, NO2, N2O menjadi N2 gitu ya. Jadi atmosfer ini kaya dengan nitrogen. Nah, kemudian nitrogen yang ada di atmosfer itu kemudian bisa diserap atau ditangkap oleh mikroba tanah. Contohnya yang bersimbiosis di sini adalah Rhizobium, ya biasanya bersimbiosis pada tanaman legum. Bisa juga oleh mikroba tanah PGPR yang tidak bersimbiosis, contohnya Bacillus ya. Itu bisa kemudian oleh Rhizobium ataupun oleh Bacillus kemudian dia diubah menjadi amonia. Amonia kemudian bisa diubah oleh bakteri Nitrosomonas menjadi NO2-, oleh Nitrobacter bisa menjadi NO3-, dan seterusnya sampai kemudian menjadi N2O, kemudian dia menjadi N2. Nah, di sini N2- ini bisa dimanfaatkan oleh tanaman sebagai sumber nitrogen atau NH3 ini bisa menjadi NH4+ yang bisa diserap oleh tanaman. Nah, di sinilah kemudian perputaran nitrogen. Sampai kemudian NO3- ini kemudian bisa dimanfaatkan oleh tanaman untuk tumbuh berkembangnya tanaman. Tanaman yang sudah misalkan sudah waktunya dia dipanen, kemudian mati, lalu dia dihancurkan oleh dekomposer, lalu kemudian diubah lagi oleh organisme bakteri, fungi dan seterusnya sampai kemudian dihasilkan N yang lain ya, sampai dihasilkannya N untuk sumber
unsur hara bagi tanaman yang lain, dan seperti itu seterusnya. Ya. Kemudian ada siklus sulfur. Kalau siklus sulfur itu biasanya dari SO2 yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar yang bersumber dari fosil, lalu kemudian dia masuk ke atmosfer, lalu kemudian di situ ada hujan asam, ya, hujan asam, lalu H2SO4 H2SO4 itu turun menjadi pokoknya menjadi SO4 2- dan seterusnya, lalu kemudian menyebabkan tanah itu menjadi asam. Tentu ini tidak baik untuk tanaman, ya, tidak baik. Oleh karena itu kita sangat berterima kasih dengan peran dari bakteri purple atau green phototropic bacteria yang bisa mengubah H2S yang dihasilkan menjadi es atau elemen sulfur yang tentunya menyebabkan pH menjadi tidak asam kembali, ya. Nah, di sini banyak organisme yang punya peran yang sama, ya, untuk mengubah H2S sebagai hasil dari perubahan SO4 itu bisa menjadi es menjadi sulfur. Contohnya adalah Thiobacillus, Beggiatoa, dan seterusnya, itu bisa, ya. Oke, fosfor kita tahu bersama bahwa dia merupakan unsur hara yang penting bagi pembentukan ATP ataupun aktivator atau kofaktor, ya, untuk fisiologi tanaman. Kalau misalkan dia kurang P, ya, bisa aktivitas fotosintesisnya bisa berkurang sampai 30%. Itu kan luar biasa berbahayanya, ya. Fotosintesis 30%, ya, produksinya akan rendah, ya, tanaman, ya. Nah, fosfor itu bagaimana dia bisa kemudian tersedia bagi tanaman? Kalau secara umum petani kan menambahkan fosfat, ya, pupuk fosfat anorganik gitu misalkan. Tapi sebenarnya dia bisa gunakan bakteri pelarut fosfat, ya, bakteri PGPR yang memiliki kemampuan melarutkan fosfat. Jadi bakteri PGPR itu sebenarnya dia punya kemampuan menghasilkan asam-asam organik. Nah, asam-asam organik ini yang kemudian bisa melepaskan fosfat dari ikatannya atau dari jerapan unsur-unsur Al, Fe, atau Mn. Jadi di dalam tanah itu seringkali fosfat itu sebenarnya ada, tetapi dia tidak bisa diserap oleh tanaman atau tidak tersedia bagi tanaman. Ada dalam bentuk apa, Pak? Fosfat itu ada dalam bentuk ikatan dengan unsur lain, misalkan aluminium, dengan ferum atau besi, dengan mangan. Jadi ketika fosfat itu terikat, fosfornya itu terikat, ya sudah tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Ketika kita aplikasikan PGPR yang bisa melarutkan fosfat, yang bisa menghasilkan asam-asam organik, sehingga fosfat itu bisa memutus ikatan tersebut, sehingga bakteri itu bisa memutus ikatan fosfat dengan Al, fosfat dengan Fe, atau fosfat dengan Mn, sehingga fosfat menjadi bebas, menjadi ion fosfat, lalu kemudian dia bisa tersedia bagi tanaman dan bisa diserap melalui air, lah, dia larut dalam air lalu masuk ke jaringan silem dan dibutuhkan misalkan di bagian yang pertumbuhan tanaman, misalkan untuk apa, untuk sintesis ATP dan seterusnya, ya. Jadi peran penting dari mikroba larut fosfat salah satunya itu, ya. Jadi fosfatnya menjadi tersedia. Kalau kita bisa mengaplikasikan pupuk berbasis biofertilizer bakteri pelarut fosfat, tentunya penggunaan pupuk anorganik fosfat gitu, ya, itu bisa kita kurangi karena memang fosfat kita bisa dapatkan dari tanah yang kaya dengan fosfat tapi tidak tersedia. Begitu pula dengan nitrogen, ya. Nitrogen itu bisa kita dapatkan, tidak perlu tanaman itu mendapatkan dari pemupukan, ya. Bisa juga dari biofertilizer dari bakteri penambat nitrogen. Jadi ketika ada bakteri penambat nitrogen, bakteri itu mengubah nitrogen atmosfer menjadi ion-ion, ya, bisa menjadi amonia, kemudian ada juga menjadi NO2, NO3-, ya. Nah, itu kemudian bisa diserap oleh tanaman. Jadi bisa mengurangi penggunaan pupuk, ya, pupuk fosfat atau pupuk nitrogen. Tentu ini akan bisa berdampak secara ekonomi karena harga pupuk sintetik yang semakin mahal tentu memberatkan petani. Dengan kita memanfaatkan bakteri PGPR, harapannya tentu penggunaan pupuk bisa dikurangi, dan tentu ini berdasarkan penelitian itu bisa sampai 50% lah, ya, penggunaan pupuk itu bisa dikurangi. Nah, tentu tidak mudah kita mengaplikasikan biofertilizer. Kalau biofertilizer biasanya diaplikasi dalam bentuk
formula ya, bahwa formula itu biasanya ada bahan aktifnya itu mikrobanya, kemudian ada bahan bawahnya, pengisinya di situ. Jadi misalkan mikroba PGPR cair misalkan, di situ akan ada sumber karbonnya. Contoh misalkan molase, ada sumber proteinnya, itu sumber asam amino, sumber nitrogennya misalkan. Contoh misalkan dari rebusan toge, dari rebusan kacang hijau, dari rebusan ikan, itu bisa, atau rebusan terasi bisa juga. Kemudian ada macam-macam lah ya, itu sebagai sumber nitrogen. Jadi bagaimana formula di botol itu dia mengandung bakteri baik, mengandung bakteri fosfat, bakteri penambat nitrogen atau konsorsia lainnya. Di situ kita akan harus support dengan apa? Support dengan penambahan nutrisi. Tidak mudah ternyata. Karir itu yang kita gunakan untuk bisa membuat formula biofertilizer itu harus berkarakter tidak beracun. Jadi jangan sampai dia membunuh mikroorganisme yang kita masukkan ke dalamnya, kemudian dia tidak menyebabkan terjadinya penggumpalan. Teman-teman bisa bayangkan kalau misalkan biofertilizer yang kita gunakan menggumpal-gumpal, ya tentu akan sulit. Nanti aplikasinya bisa memprotes sulit, bisa clogging atau bisa menyumbat ke nozzle, ke saluran-saluran penyemprot ya. Kemudian kita harus perhatikan bahwa harus mudah disterilisasi. Jadi bahan pembawa ini harus mudah disterilisasi. Misalkan kita gunakan bahan pembawa yang bersumber dari air kelapa, misalkan rebusan ekstrak dari toge dan seterusnya. Nah itu kan sebelum kita aplikasikan, kita tambahkan mikroba kita harus sterilisasi dulu untuk mencegah masuknya mikroorganisme asing. Gitu ya. Baru kemudian ketika sudah steril, kita tambahkan mikroba kita, baru kita campur, baru kita kemas. Itu misalkan yang cair, ya biofertilizer yang cair. Kemudian jangan lupa bahwa dia harus tersedia mudah dan juga yang banyak. Teman-teman bisa bayangkan kalau kemampuannya bagus, misalkan bahan pembawanya bagus, tapi dia susah didapatkan, langka, atau mungkin dia harus impor dari luar negeri atau dari daerah lain, kan menyulitkan, juga menambah ongkos produksi. Makanya kita manfaatkan bahan pembawa itu bersumber dari lingkungan, ya kearifan lokal. Apa sih di lingkungan yang ada? Misalkan banyak hama keong, ya manfaatkan hama keong itu. Atau misalkan di sana banyak limbah-limbah pabrik tahu, ya manfaatkan, atau yang lain juga bisa. Nah, terus yang terakhir, dia punya daya rekat yang baik untuk bibit. Jadi seringkali kita aplikasi itu ketika disemprot itu pada saat proses pembibitan. Jadi ketika daya rekatnya kurang, dia mudah hilang. Ya kan kalau mudah hilang ya bagaimana ya kemudian dia bisa berperan untuk membantu pertumbuhan tanaman di tanah kalau dia mudah hilang ya, seperti itu. Nah, ini adalah tahapan pembuatan atau produksi biofertilizer. Jadi contoh adalah biofertilizer padat. Dari mulai kita di sini ada tahapan punya inokulan dulu, mikrobanya kita punya misalkan bakteri tunggal ya murni, misalkan bakteri fosfat atau bakteri penambat nitrogen. Kemudian kita kembang biakan di media cair. Nah, ini bisa kita masukkan beberapa jenis bakteri sebagai konsorsia, gabungan dari beberapa bakteri yang punya peran berbeda-beda, tapi harus sinergi. Nggak boleh dia saling menyerang, ya harus ada uji kompatibilitas. Kalau dia tidak saling membunuh, itu baru kita bisa pakai dalam konsorsium. Kemudian kita produksi dalam skala besar, dia ada fermenter biasanya, di situ ada peran suhu kita pakai, suhu optimalnya berapa dari mikroba tersebut, kemudian agitasinya atau penggojokannya supaya nutrisinya itu bisa merata, kemudian oksigen yang kita masukkan juga harus tersedia cukup, atau bisa juga pH dan seterusnya. Sampai kemudian kita produksi dalam jumlah besar, lalu kemudian mikrobanya itu bisa kita keringkan, freeze drying. Ini kita kering dinginkan. Jadi bagaimana dikeringkan dalam suhu yang dingin sekali sampai kemudian kering dia bakterinya. Harapannya kalau dikering dinginkan itu dia masih bisa hidup, tapi dia kayak dorman gitu ya. Nah, baik, kemudian kita campur dengan bahan pembawanya, misalkan di sini powder ya, powder yang juga kita sterilisasi. Nah, kita buatlah seperti ini misalnya butiran-butiran ya. Contohnya misalkan kita pakai alginat kaolin ya. Jadi formulasi berbasis alginat atau kaolin. Nah, salah satu contohnya yang mengembangkan itu Brin ya, Brin atau dulu LIPI. Itu dia mengembangkan diurea. Diurea itu urea yang slow release, jadi keluarnya pelan-pelan karena mengatasi urea yang mudah leaching atau mudah hilang karena menguap. Oleh karena itu
urea yang slow release itu kemudian diliputi atau di coating, ada di coating atau di apa ya namanya ya, dibungkus dengan PGPR atau bakteri biofertilizer, sehingga kemudian perannya bisa menjadikan pendukung pupuk N juga, bakterinya juga bisa sebagai sumber N, pelarut fosfat juga bisa, itu ya. Kemudian ada penggunaan ini juga sama ya, dari tahun 2017 tambah tahun ini juga bagaimana memproduksi suatu biofertilizer ya. Oke, kemudian terakhir adalah bagaimana penerapan analisis molekuler di bidang budaya, yaitu ketika teman-teman paham bahwa suatu ekspresi genetik itu bisa diterjemahkan menjadi penampilan fenotipe seperti kita ya, misalkan manusia itu ada punya karakter, misalkan rambutnya kurus, rambutnya lurus, rambutnya gelombang, itu karena misalkan ekspresi dari protein, protein yang banyak mengandung asam amino yang ada unsur sulfurnya. Jadi di situ ada ikatan sulfur yang banyak, ikatan sulfida yang banyak menyebabkan rambut menjadi ikal. Jadi ketika kita tahu, oh anak itu, manusia itu, orang itu rambutnya ikal, berarti mengandung banyak sulfur, ikatan sulfida. Maka kita bisa tahu ekspresi gennya. Karena di situ kan rambut itu kan tersusun dari protein, ya protein terus dari mRNA, mRNA dari DNA, dari gennya. Jadi kita akan bisa telusuri sampai gen. Seperti contoh di sini ya, bagaimana kemudian ketika suatu tanam mengalami stres, contohnya stres abiotik, dari mulai serangan paparan ozon, suhu yang tinggi ekstrim, banjir, kekeringan, kadar garam tinggi, beberapa tanaman mati, tapi beberapa tanaman kemudian memberikan respon sehingga dia bisa bertahan, yaitu tahan. Bagaimana tanaman yang bisa tahan ini? Ternyata ada mekanisme yang penting di dalamnya. Jadi ketika ada stres abiotik, maka stres itu akan dikenali oleh tanaman, lalu kemudian membuat ada perubahan genetik ya di gennya yang kemudian mengharuskan tanaman melakukan perubahan-perubahan ekspresi ya pada gennya, sehingga menghasilkan adanya metabolisme seluruh yang berubah. Misalkan tanaman itu tadinya tidak menghasilkan terlalu banyak prolin, tapi ketika ada cekaman suhu tinggi misalkan, maka tanaman itu kan harus bertahan hidup, ya. Maka kemudian dia akan menghasilkan, akan mengubah genetiknya, sehingga genetik akan memacu produksinya prolin, asam amino prolin. Sehingga ketika kita lihat bahwa ternyata tanaman banyak mengandung prolin, misalkan di situ bahwa tanaman mengalami cekaman atau dia tahan terhadap kekeringan misalkan. Jadi bagaimana cekaman itu bisa mengubah karakter ekspresi dari suatu gen. Oke, kita juga bisa memprediksi status pertumbuhan tanaman berdasarkan kondisi stres atau cekaman ya. Jadi bagaimana kita bisa mendapati bahwa oh tanaman ini sedang stres karena cekaman biotik atau abiotik, sehingga kita bisa antisipasi jangan sampai cekaman biotik atau abiotik ini kemudian memproduksi, bisa menyebabkan gagalnya produksi atau produktivitas menjadi penurun atau kualitas menjadi. Sebagai contoh saya tadi sampaikan, ketika kita deteksi bahwa oh ternyata tanaman kita banyak mengandung prolin, wah ini hati-hati, berarti ada cekaman kekeringan di sini, berarti kurang air. Maka supaya tanaman bisa tersedia airnya, kita cukupi airnya, itu kan bisa kita lakukan antisipasi, sehingga penurunan karakter agronomi hasil dari tanaman bisa kita hindari. Atau bisa kita perhatikan dari hasil dari Wang et al. Tahun 2014 ini, ternyata ada ekspresi gen apetala 1 dan apetala 3 yang pada tanaman anggur ini menggambarkan suatu fenotip anggur, sehingga kita bisa gunakan untuk memandu kapan secara tepat kita melakukan pemupukan, kapan kita bisa melakukan pencegahan kerontokan bunga. Jadi kalau ada ekspresi tertentu, wah ini harus tahu nih bahwa ini mudah rontok, akan rontok nih, bahwa ayo kita tambahkan sesuatu supaya tidak rontok misalkan. Kemudian bisa kita evaluasi dengan hasil penelitian dari Chu et al. Tahun 2012-2013 ini. Di situ ada mekanisme yang kita bisa gunakan, aktivitas enzim glutamin sintetase atau glutamat dehidrogenase, sehingga ketika kita bisa deteksi, oh tanaman ini ekspresi GS dan GDH-nya itu ternyata melebihi yang biasa.
ini berarti ada potensi dia kekurangan misalkan. Atau misalkan kita tahu bahwa enzim ini berperan pada proses asimilasi NH4 plus ya, itu ketika dia kan sebenarnya NH4 plus kan beracun, tapi bagi tanaman dia bisa dimanfaatkan dengan cara diubah menjadi asam amino ya, misalnya contohnya adalah arginin misalnya, histidin dan seterusnya. Nah, pokoknya asam amino yang mengandung gugus amino yang banyak atau lebih dari satu. Nah, di situ ada peran glutamin sintetase dan glutamat dehidrogenase. Dari glutamat, asam amino glutamat ditambah dengan amonia NH4 plus ion amonia, ion amonium maaf, kemudian menghasilkan glutamin. Ya, ketika kita perhatikan bahwa ternyata enzimnya banyak ini, berarti otomatis ini terjadi banyak sekali asimilasi nih. Jadi ada kemungkinan pemupukannya cepat nih. Atau misalkan enzimnya terlalu sedikit ini, bahaya nih kalau enzim sedikit, berarti asimilasinya sedikit ini, berarti kekurangan N. Nah, kita tambahkan pemupukan dan seterusnya. Ini kita bisa lakukan atau prediksi dengan berbasis molekuler. Ya, itu yang kemudian bisa kita sharing dalam pertemuan ini, bagaimana bioteknologi bisa digunakan untuk penerapan di bidang budidaya tanaman. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di penerapan bioteknologi yang lainnya.